Sekarang kita akan lanjut ke visualisasi dari distribusi frekuensi. Ada beberapa macam visualisasi yang bisa kita lakukan. Di sini kita akan belajar 4 jenis visualisasi, yaitu histogram, polygon, time leaf, dan ogive. Sebelumnya kita sudah pernah melihat data ini ya, nilai statistika 1 dari 50 mahasiswa. Ini data mentahnya, kemudian ini data yang sudah diurutkan. Kemudian kita juga sudah mentransformasikannya menjadi tabel distribusi frekuensi. Ada 7 kelas, range-nya masing-masing 10 ya, 20 sampai 29, 30 sampai 39, dan seterusnya sampai 80 sampai 89. Dari sini kita bisa melakukan visualisasi stem leaf, histogram, frekuensi polygon, dan ogive. Nah, bagaimana caranya? Pertama, kita masuk ke stem leaf. Nah, stem leaf itu bahasa Inggris, stem artinya batang, leaf artinya daun. Jadi sebenarnya konsepnya adalah batang yang kemudian memiliki cabang-cabang daunnya. Sebagai contoh nih, misalkan saya punya data mentah seperti ini. Kemudian setelah diurutkan dari yang terkecil sampai terbesar, saya punya data seperti ini. Kita bisa jadikan puluhan. Jadi ini belasan, kemudian yang bagian ini 20-an, dan yang bagian ini 30-an. Nah, si puluhan ini menjadi batangnya atau stemnya. Jadi kalau satu ini maksudnya 10, 2 ini 20, 3 ini 30. Leaf yang percabangannya dia dimasukin sesuai dengan data yang ada. Jadi kalau saya punya 12, 14, 18, berarti diisi dengan 2, 4, dan 8. Berikutnya untuk yang 20-an saya punya 23, 23 lagi, dan 25. Kemudian untuk yang 30-an saya punya 2 data point, 32 dan 35. Nah, tujuan stem leaf itu apa? Tujuannya adalah supaya bisa lebih melihat secara kasar. Oh, oke, nanti kalau misalkan saya punya data banyak nih ya di yang 20-an. Oh, berarti rata-rata data saya ada di angka 20. Atau misalkan nanti saya punya 1 sampai 9, tapi 4, 5, 6 kosong. Kemudian ada 7, tiba-tiba nongol 75 gitu. Saya bisa mikir, oh ini mungkin ada data ekstrim, ada terjadi sesuatu sehingga tiba-tiba muncul data sebesar ini. Nah, yang berikutnya adalah histogram. Nah, kalau histogram saya rasa teman-teman udah pada lihat sebelumnya. Jadi intinya dia seperti bar chart, di mana setiap bar atau setiap batangan ini mewakili kelas. Jadi tadi kita punya 7 kelas ya, berarti saya akan expect ada 7 bar. Kemudian sumbu Y-nya dia menunjukkan frekuensi. Jadi kalau teman-teman lihat data yang di sini, dia ada 20 sampai 29 dan seterusnya. Kemudian frekuensinya 3, 6, 9 dan seterusnya. Di sini ditransformasikan menjadi seperti ini. Jadi untuk yang ini saya lihat angka 3, yang ini angka 6, ini angka 9 dan seterusnya. Nah, ini kenapa 2535? Sebenarnya seharusnya nilainya adalah 24,5 karena nilai tengahnya ini adalah 24,5. Tapi saya bikin simple menjadi 25 ya. Jadi nilai tengahnya 25, 35, 45 dan seterusnya. Kalau lihat dari histogram seperti ini, teman-teman langsung bisa lihat ya. Oh, ternyata paling banyak nilainya sekitar 55-an. Nah, berarti rata-rata kelasnya masih agak-agak ngepas gitu. Sekarang bagaimana cara membuat histogramnya? Nah, jadi di sini kita udah punya nilainya, kemudian di sini kita punya binnya. Nah, bagaimana cara membuat histogramnya? Tinggal tab data, diklik, kemudian pilih data analisis, ada histogram, oke. Nah, di sini input range-nya kita isi dengan datanya. Ini sudah ada A1 sampai A50 karena ada 50 data point. Kemudian di sini saya juga sudah bikin batas atas untuk masing-masing kelas. Kemudian ini tinggal diklik chart output, klik OK. Nah, histogramnya sudah jadi. Karena histogram itu bentuknya dia nempel-nempel, ini masih bisa diklik dan kemudian klik kanan. Kemudian format data point, di gap width-nya kita geser ke kiri, jadi 0%. Jadi dia nempel-nempel batangannya. Kemudian supaya lebih jelas, ini bisa diklik kanan aja, terus outline-nya dipilih hitam. Nah, jadi dia udah jadi histogramnya. Kemudian di bagian bawah ini dia masih nunjukin batasnya ya. Nah, ini bisa diganti dengan cara diklik, klik kanan, kemudian select data. Dari sini tinggal di edit, kemudian teman-teman bisa masukin angka tengahnya. Jadi bisa 24,5, tapi biar gampang saya bikin 25, 35, 45, oke gitu.
Nah, berarti sekarang histogramnya sudah jadi. Kemudian bagaimana dengan poligon? Nah, kalau poligon sekarang dia sebenarnya seperti histogram, tetapi bedanya kalau histogram itu batangan, kalau poligon itu garis. Jadi seperti line graph. Tujuannya supaya lebih terlihat perubahan data dari waktu ke waktu. Jadi ini ada frekuensi kan ya. Ini tinggal insert, terus nanti pilih yang ini, insert line chart, pilih yang pakai marker. Nah, ini adalah poligonnya. Sebenarnya ini datanya sama. Ini segini. Nah, ini kalau mau tinggal dikasih label. Ya, cara ngubahnya, ini biasanya tinggal plus, kemudian dikasih data label. Nah, gitu. Jadi teman-teman bisa lihat, ini sebenarnya kalau dibandingin sama. Sekarang kita masuk ke visualisasi grafik yang terakhir, yaitu OGIF. Apa itu OGIF? OGIF itu seperti poligon, dia juga berbentuk line chart, tetapi bedanya adalah dengan OGIF kita bisa mendapatkan nilai distribusi frekuensi kumulatif. Nah, distribusi frekuensi kumulatif ini ada dua, yaitu frekuensi kumulatif kurang dari dan lebih dari. Ada dua cara untuk menentukan distribusi frekuensi kumulatif tersebut. Sekarang saya akan menjelaskan cara yang pertama dulu. Kita sudah punya distribusi frekuensi. Ada interval kelas, ada tepi bawah, tepi atas, kemudian nilai frekuensi absolut masing-masing kelas, dan kemudian di sini saya buat frekuensi kumulatif kurang dari atau FKKD dan frekuensi kumulatif lebih dari atau FKLD. Nah, di cara yang pertama kita menggunakan batas tepi atas untuk menentukan kumulatif kurang dari. Jadi, untuk kumulatif di kelas 1 karena tepi atasnya 29,5, jadi yang kurang dari 29,5 ada 3 mengikuti frekuensi di kelas tersebut. Kemudian untuk di kelas yang kedua, frekuensi kumulatif kurang darinya menggunakan tepi atas 39,5. Berarti ini akan mencakup kelas ini dan kelas ini. Berarti 3 tambah 6 sama dengan 9. Kemudian untuk seterusnya tinggal ditambahkan, ada ditambah 9 lagi menjadi 18, ditambah 12 menjadi 30 dan seterusnya sampai 50. Nah, bagaimana dengan frekuensi kumulatif lebih dari? Nah, kalau untuk yang lebih dari, di sini menggunakan batas yang tepi bawah. Jadi kalau tepi bawahnya 19,5, berarti semua data di kelas ini masuk ke frekuensi kumulatif lebih dari 19,5. Berarti ini menggunakan total frekuensi 50. Kemudian satu persatu akan berkurang. Jadi kalau di sini ada 3, berarti kumulatif di level yang kelas kedua ini adalah 50 kurang 3. Berarti di sini ada total frekuensi kumulatif lebih dari 29,5 ada 47. Kemudian sama seperti tadi dikurangi dan sampai akhirnya di sini 4. Kemudian kalau yang versi kedua dia lebih kompleks tapi sebenarnya lebih rapi. Jadi sebagai contoh di sini saya punya kelas interval 20 sampai 29. Untuk ini tepi bawahnya 19,5 dan tepi atasnya adalah 29,5. Jadi ini di split. Untuk tepi bawah dihitung frekuensi kumulatif kurang dari dan lebih dari. Kemudian untuk tepi atas dihitung lagi. Nah, jadi kalau yang kurang dari 19,5 nggak ada, makanya 0. Kemudian yang lebih dari 19,5 ada semuanya. Berarti ada 50. Kemudian kalau nilai yang diambil 29,5, berarti yang kurang dari 29,5 ada 3. Tetapi yang lebih dari 29,5 berarti adalah yang anggota kelas kedua dan seterusnya. Berarti 50 dikurangi 3 menjadi 47. Nah, ini kemudian dihitung juga seterusnya. Nah, yang enak di sini adalah semuanya dari 0 sampai 50 dan untuk yang frekuensi kumulatif lebih dari juga semua dari 50 sampai habis ke 0. Nah, di sini tepi atas dan tepi bawah dari satu kelas ke kelas yang lain dia pasti akan berhimpitan. Jadi kita punya batas mulai dari 19,5, kemudian ditambah 10 terus sampai 89,5. Nah, bagaimana cara membuatnya di Excel? Nah, sekarang saya sudah menyiapkan Excel spreadsheet yang isinya adalah tabel distribusi frekuensi barusan. Nah, untuk menggunakan versi pertama, kita cukup menggunakan nilai FKKD dan FKLD. Kemudian kita gunakan saja salah satu tepi, misalkan tepi atas. Jadi ini saya tinggal delete, kemudian di sini saya akan highlight semua, kemudian insert, kemudian pilih line chart, dan kita ambil yang pakai markers. Nah, ini adalah OGIF. Di sini kita bisa kasih title-nya adalah OGIF. Kemudian di sini supaya kelihatan jelas, kita tambahkan saja data labels. Kemudian mungkin kalau mau ditambah axis title. Nah, kalau axis title yang X ini adalah tepi atas.
kelas, kemudian ini adalah frekuensi. Nah, bagaimana kalau kita mau bikin yang versi yang tadi 50 nol? Kalau ini kan dia stopnya di 3 dan di sini stopnya 4. Saya sudah menyiapkan di lembaran yang kedua, jadi ini saya copy paste dari PowerPoint barusan. Jadi saya punya nilai untuk masing-masing tepi bawah dan tepi atas, kemudian frekuensi kumulatif kurang dari dan lebih dari. Data yang ada di sini, kemudian saya copy dan saya pindahkan ke sini. Jadi terlihat lebih rapi. Caranya terus kemudian sama, kita tinggal highlight, kemudian di insert, klik line chart, pilih yang 2D line. Nah, di sini tinggal kita tambah lagi, ada data labels, kemudian ada axis titles. Kalau mau ditambah data table juga boleh ya, jadi kelihatan jelas di sini frekuensi kumulatifnya. Nah, di sini tinggal diganti lagi menjadi OGIF, kemudian yang ini menjadi frekuensi, dan yang ini menjadi tepi kelas. Nah, dengan demikian sudah selesai bahasan kita mengenai visualisasi grafik. Terima kasih dan sampai jumpa.